Mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang analisis kasus studi kasus tentang PMI yang meninggal di Kamboja. Anggota kami berkelompokkan Vera Yuniar, Trisnawati, Ardentia Reza, saya sendiri. Kemudian untuk memaparkan materi bisa dibacakan oleh Mbak Vera. Trisna dulu. Silakan Trisna. Baik, Mbak Trisna untuk dibacakan. Halo, oke. Ada suaraku? Ada? Kronologi kasus. Kronologi kasus di sini adalah kronologinya adalah Rizal Sampurna, yaitu warga negara Indonesia berumur 29 tahun asal Banyuwangi, Jawa Timur, meninggalkan rumah sejak Oktober 2024, meninggalkan keluarga, dan keluarga baru menerima kabar mengenai keberadaan Rizal pada Januari 2025, selang 3 bulan setelah tidak ada kabarnya Rizal. Komunikasi antara Rizal Sampurna dengan keluarga hanya melalui sepupunya, yaitu bernama Saputri. Saputri ini, namun pihak keluarga belum mengetahui secara jelas pekerjaan Rizal pada saat itu. Lalu, pada tanggal 13 Maret 2025, selang 3 bulan setelah diketahuinya kabar Rizal, dalam komunikasi melalui video call, ada suaranya nggak tadi? Tadi sempat hilang. Kayaknya sinyal kamu lagi ini deh. Sekarang udah ada sih sekarang. Oke, izin melanjutkan. Ada sinyalnya nggak, Fer? Ada ininya nggak? Ada suaranya. Oke. Selanjutnya yaitu kronologinya, setelah menunjukkan tempat tinggalnya, Rizal menunjukkan pada Saputri terdapat kejanggalan dari sana, mulai dengan tangan Rizal sedang diborgol, lalu tempatnya yang sangat kecil menurut keterangan ibunya saat itu. Komunikasi kian berkurang sejak saat itu, dikarenakan Rizal kerap tergesa-gesa ketika berkomunikasi dengan keluarganya. Dan setelah itu baru diketahui Rizal mengatakan bahwa pekerjaannya adalah sebagai scammer, yaitu antara lain terlibat judi online. Selanjutnya pada 6 April, pihak keluarga Rizal mendapatkan kabar bahwa Rizal telah meninggal dunia. Rizal dikabarkan telah meninggal sejak 17 Maret, di mana itu adalah 2 minggu lebih sejak terakhir meninggal. Diakibatkan oleh benturan kepala yang keras menyebabkan perdarahan otak. Lalu izin nggak on cam ya, bentar, sinyalnya jelek. Oke, silakan. Lalu dijelaskan juga menyebabkan pendarahan di otak, namun pihak keluarga curiga bahwa itu bukan hanya tentang menyebabkan kematian karena kecelakaan, namun karena
TPPO. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir, mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri akan melakukan investigasi atas kematian Rijal ini, memastikan penyebab Rijal dikarenakan kecurigaan keluarga karena kematiannya tidak wajar. Pada 11 Mei, jenazah Rijal sampai di Indonesia dengan proses dan biaya pemulangan jenazah dari Bandara Juanda, Surabaya, dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, di mana Rijal berasal, dan tepat 12 Mei jenazah Rijal dimakamkan di Banyuwangi. Belum ada keterangan jelas sampai saat ini mengenai kasus ini, TPPO atau bukan, namun dugaan kuat Rijal Sampurna merupakan korban TPPO. Analisis kasusnya adalah 1. Modus perdagangan orang dan jalur perekrutan yang tidak resmi. Korban bernama Rijal Sampurna diduga menjadi sasaran perdagangan melalui perekrutan ilegal, melalui jalur yang tidak semestinya. Ia diberangkatkan ke Kamboja dengan janji pekerjaan yang layak, yaitu ternyata dipaksa menjadi terjun ke industri penipuan daring, yaitu judi online dan scam. Ia berangkat tanpa prosedur resmi, tidak didaftarkan di lembaga pemerintah, sehingga perlindungan dan pelacakannya tidak mudah dilakukan. Lalu, kekerasan dan kondisi kerja yang buruk. Dengan bukti bahwa Rijal sempat diborgol, itu menandakan situasi pekerjaan yang mengandung unsur kekerasan dan penahanan secara paksa. Lalu, keterbatasan penegakan hukum. Beberapa pekerja ditemukan kondisi mengenaskan di Kamboja dengan luka-luka serius akibat kekerasan selama bekerja. Rijal salah satunya menandakan situasi kerja yang melibatkan kekerasan. Lalu selanjutnya adalah langkah pemerintah dan upaya pemulangan. Keluarga telah melaporkan ini ke aparat Indonesia menuntut pertanggungjawaban dari oknum perekrut. Di sisi lain, pemerintah melalui kedutaan besar di Kamboja telah mengambil langkah untuk membantu proses pemulangan jenazah korban. Lalu rekomendasi tindak lanjut akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya, Vera. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan kronologi dan juga analisis kasus yang telah kami telaah, itu, kami memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait kasus tersebut, yaitu dengan cara yang pertama itu penguatan regulasi dan penindakan. Dalam hal ini pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja, serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan orang. Kemudian yang kedua itu sosialisasi ke masyarakat, di mana dalam hal ini, perlu dan sangat perlu sekali edukasi kepada masyarakat mengenai resiko bekerja di luar negeri secara ilegal yang, harus digencarkan ke publik, terutama di daerah-daerah yang rawan menjadi sumber pekerja migran. Kemudian yang ketiga itu ada kerjasama lintas negara, di mana perlu adanya kolaborasi lebih intensif dengan negara-negara tujuan pekerja untuk memastikan perlindungan dan penegakan hukum yang adil bagi para PMI. Kemudian yang keempat itu, tentu saja bantuan untuk korban dan keluarga, di mana negara juga harus menyediakan dukungan hukum, psikologis, serta finansial untuk keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab dan pemulihan. Jadi kesimpulan yang, dari analisis kasus kami, yang pertama itu ada pelindungan di mana pelindungan PMI itu harus diperkuat dan dipertegas lagi. Dengan cara apa? Dengan cara evaluasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI. Kemudian, terkait tingginya kasus ini, bisa jadi dikarenakan oleh diskualifikasi perekrutan pekerja di Indonesia yang terlalu tinggi atau overqualified but underpaid, di mana di dalam hal ini tuh perlu adanya evaluasi kualifikasi perekrutan di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu kesimpulan yang bisa kami berikan yakni sosialisasi dan edukasi mengenai PMI ilegal dan akibatnya itu perlu disebarkan ke publik, di mana, tujuannya agar masyarakat menjadi cerdas dalam memilih dan memilah pekerjaan. Kemudian, hal yang paling utama jika sudah terjadi kasusnya, itu yang paling utama ialah investigasi kasus dan advokasi korban TPPO secara tuntas. Dalam hal ini, untuk melakukan semua hal yang telah saya sebutkan tadi, itu perlu adanya berbagai upaya sistematis dan kolaboratif dengan berbagai lembaga.
agar, kejadian kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Vera dan Mbak Krisna. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kami bertiga pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.